Gimana kalau saya bilang, sebuah taman bermain biasa di Bogor ternyata bisa jadi pemicu sebuah gerakan keren. Nah, hari ini kita bakal bahas kisah super inspiratif dari Venezia Membaca. Ini bukti nyata kalau perubahan besar itu seringkali mulainya dari hal-hal yang kelihatannya kecil banget. Pertanyaannya simple tapi dalam banget. Gimana caranya cuma 6 anak muda bisa loh mengubah taman perumahan yang biasa aja jadi pusat kegiatan yang inspiratif. Nah, ini dia nih inti ceritanya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, keresahan awal. Jadi, kayak banyak cerita besar lainnya, ini semua tuh nggak dimulai dari rencana yang wah atau grand plan gitu. Sama sekali bukan. Awalnya cuma dari sebuah keresahan, perasaan nggak nyaman yang mereka lihat sehari-hari. Coba deh kalian bayangin, suasananya di perumahan Mutiara Venezia Residence. Anak-anak main, ketawa-ketawa, kayaknya seru ya. Tapi ada yang aneh, ada yang kurang. Buku. Benda ini tuh sama sekali nggak kelihatan jadi bagian dari dunia mereka. Taman ada, tempat main ada, tapi sepi dari kegiatan baca-baca. Dan yang bikin keren tuh ini, semuanya benar-benar berawal dari pengamatan yang simpel. Yoga Aldiansyah, salah satu pendirinya, bilang kalau keresahan ini tuh murni muncul dari apa yang mereka lihat tiap hari. Jadi ini bukan proyek ambisius buat cari nama atau gimana, tapi benar-benar respons tulus sama lingkungan sekitar mereka. Keren banget kan? Nah, dari keresahan itu muncullah sebuah ide. Kita masuk ke bagian kedua, 6 pemuda, 1 gagasan. Ini dia nih, saat sekelompok kecil anak muda nggak cuma ngelihat masalah, tapi mereka mutusin buat ya lakuin sesuatu. Dan kita nggak ngomongin puluhan atau ratusan orang ya. Inisiatif sekeren ini tuh dimulai oleh cuma 6 orang pemuda. Ini bukti nyata banget kalau buat bikin perubahan, jumlah orang tuh bukan segalanya. Siapa aja mereka? Ada Yoga Aldiansyah, Eka Fadia, Jundi, Adit, Aulia Rahman, dan Ajeng. 6 nama ini tuh jadi pengingat buat kita semua kalau ngeluh doang soal masalah itu nggak akan ngubah apa-apa. Mereka lah contoh nyata yang langsung bikin solusinya. Terus Venezia Membaca itu apa sih sebenarnya? Konsepnya tuh simpel banget, bikin ruang baca buat komunitas. Tujuannya juga jelas, biar anak-anak gampang dapat akses ke buku. Dan yang paling penting, biar mereka mulai suka baca dari kecil. Oke, lanjut ke bagian 3, dari taman ke hati warga. Tapi gini, ide sebagus apapun kan percuma ya kalau eksekusinya nggak pinter. Dan perjalanan mereka ini ternyata nggak mulus-mulus amat. Ada tantangan gede yang udah nunggu di depan. Jadi, langkah pertama, mereka gelar lapak baca di Taman Bundaran Perumahan. Hasilnya, zong. Sepi banget, pengunjungnya bisa dihitung pakai jari. Coba bayangin deh, semangat mereka langsung diuji di hari pertama. Nah, disinilah kerennya mereka. Bukannya nyerah, mereka justru berhenti sejenak, mikir dan analisis. Kenapa sepi ya? Jawabannya ternyata simpel, salah lokasi. Akhirnya mereka bikin keputusan strategis, pindah dari Taman Bundaran yang adem ayem ke Taman Perahu, tempat di mana anak-anak emang udah pada ngumpul buat main. Langkah kecil, tapi dampaknya, luar biasa. Jadi strategi jitu mereka itu gini. 1. Pindah lokasi, samperin keramaiannya. 2. Jangan maksa anak-anak baca. Mereka pancing dulu pakai kegiatan yang emang udah disukain, kayak mewarnai sama main-main. Nah, baru deh setelah itu, buku dikenalin pelan-pelan. Kuncinya apa? Mereka bikin kegiatan literasi ini jadi kayak bagian dari permainan. Cerdas banget. Dan coba lihat deh konsistensi mereka. Mulai di bulan April, pindah lokasi di Mei, terus berinovasi nambahin mainan di bulan Juli. Hasilnya, pas Desember, mereka udah ngadain pertemuan rutin ke-31 kali. Ini bukan proyek iseng-iseng, ini namanya dedikasi. Nah, konsistensi kayak gini pastinya ada hasilnya dong. Yuk, kita lihat dampak nyata yang mereka hasilkan buat komunitasnya. Angka-angka ini nunjukin komitmen mereka yang luar biasa. 31 pertemuan dalam 9 bulan. Dan ini bukan acara yang cuma kadang-kadang ada loh. Ini rutin, setiap hari Minggu. Ini benar-benar komitmen jangka panjang buat nyebangun kebiasaan baik. Dan efeknya, wah keren banget. Anak-anak yang awalnya cuma niat main, jadi kepo sama buku. Terus orang tua mereka jadi ikutan dukung. Bahkan warga lain mulai nyumbangin buku. Tiba-tiba, taman itu berubah jadi tempat ngumpul yang positif dan edukatif. Benar-benar transformasi. Dan semua kerja keras ini dirangkum dalam slogan mereka yang kuat banget, bangun generasi melek literasi dan inspiratif, sebuah misi yang jelas dan penuh harapan buat masa depan kita semua. Tapi, cerita Venezia Membaca ini bukan cuma soal buku di taman loh. Ada pelajaran yang jauh lebih besar yang bisa kita petik dari inisiatif yang kelihatannya sederhana ini.
Jadi, kenapa sih cerita ini penting banget buat kita? Karena ini ngebuktiin satu hal yang fundamental. Perubahan nyata itu bisa banget dimulai dari bawah, dari inisiatif kecil-kecilan di lingkungan kita, digerakin sama anak-anak muda, tanpa perlu nungguin kebijakan besar dari atas. Kekuatannya itu ada di tangan kita, di komunitas. Dan mimpi mereka nggak berhenti di komplek mereka aja. Harapan terbesar dari para pendiri Venesia membaca ini adalah cerita mereka bisa jadi percikan api buat gerakan-gerakan serupa di tempat lain, semacam efek domino kebaikan gitu. Keren ya? Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir buat kalian. Cerita Venesia membaca kan dimulainya dari sebuah keresahan. Sekarang, coba dilihat sekeliling kalian. Ada nggak keresahan yang kalian rasain di lingkungan kalian sendiri? Dan kira-kira inspirasi kecil apa ya yang bisa kalian mulai untuk jadi jawabannya?